Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Google Meet di pembelajaran kita yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, Gus sekalian, yang mau absen silahkan absen di message Google Meet ini ada pesan, di situ bisa dilihat cek Google Form-nya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita bermulai, alangkah baik kita berdoa demi keselamatan kita. Berdoa mulai. Dimulai dengan doa, pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan baik, sehingga materi yang disampaikan bisa kalian gunakan dengan baik juga. Nah, apabila jaringannya sudah stabil, bisa di open kamera supaya Bapak bisa melihat wajah-wajah kalian. Tapi kalau jaringannya memang agak lemot, ya nggak apa-apa untuk off kamera seperti itu. Yang penting suaranya terdengar. Nah, anak sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi. Bahwasanya kalau sikap kita disiplin, kita rajin, maka insya Allah cita-cita yang kalian harapkan bisa terwujud. Sebelumnya Bapak ingin kalian membaca quotes dari Bung Tomo. Bung Tomo, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Nah, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Ini luar biasa ungkapannya menurut Bapak. Kenapa? Artinya kemerdekaan ini adalah harga yang sangat mahal. Bagaimana founding fathers kita, pemimpin bangsa kita, pendiri bangsa kita sudah berjuang habis-habisan, mati-matian, banyak korban nyawa, korban harta agar bisa merdeka. Maka itu Bapak berharap kalian sebagai generasi muda bisa memanfaatkan kemerdekaan ini dengan baik, karena bagaimanapun nanti di masa depan negara ini yang menjalankannya adalah kalian. Negara ada di tangan kalian. Bapak ingin bertanya, materi minggu lalu tentang sistem pembagian kekuasaan, apakah kalian sudah memahaminya dengan baik atau ada pertanyaan? Paham ya? Ya Pak, paham. Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, materi kali ini judulnya adalah kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, tujuan mempelajari materi ini yaitu supaya kalian mampu menelaah fungsi dan kedudukan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, tujuannya supaya kalian bisa menganalisis Kementerian Negara Republik Indonesia dengan cermat dan teliti. Lalu yang ketiga, supaya kalian bisa mempresentasikan hasil analisis kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dengan lugas. Nah, selama pembelajaran berlangsung ini, ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap, bagaimana sikap kalian selama pembelajaran daring ini. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, bagaimana kalian memahami materi yang disampaikan oleh Bapak. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, bagaimana kalian nanti mempresentasikan hasil analisa yang kalian bikin. Nah, manfaatnya buat kalian adalah, yang pertama, menteri yang bertanggung jawab atas kementeriannya, secara tidak langsung itu berdampak pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk kalian. Makanya, sebagai anak muda, sebagai kaum terpelajar, kalian harus tahu apa fungsi dan kedudukan menteri. Kalau sudah tahu itu, maka kalian bisa menyimpulkan apakah para menteri itu sudah bekerja dengan baik atau tidak. Bapak ada sebuah video yang Bapak harap kalian tonton dengan baik. Video ini tentang pengangkatan Abdi Sleng, pengangkatan gitaris Sleng yang bernama Abdi Negara. Beberapa waktu lalu gitaris Sleng ini diangkat oleh
Menteri BUMN Pak Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT Telkom. Kah pengangkatan Abdi Sleng sebagai Komisaris Independen PT Telkom, menurut kalian apakah itu layak atau tidak? Usaha milik negara Erick Thohir mengangkat abdi negara Nurdin sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia. Kompas.com melaporkan. Itu dia tayangan di YouTube tentang polemik pengangkatan Abdi Sleng, seorang gitaris band Sleng yang diangkat oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT Telkom. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih, di antara kalian setelah menonton video itu, coba ada nggak yang berani berkomentar? Ya, setujulah Pak, selagi masih bisa mah. Selagi dia bisa. Selagi dia bisa punya kapasitas ya, jadi komisaris ya? Oke, Iya, Pak. Marco. Ya Pak, sangat setuju Pak. Selagi punya kapasitas dan memang cocok dan visi misinya sama, ya kenapa jadi coba? Oke, bagus, Marco, Adit. Ya, kita harus bisa memberikan kesempatan juga pada semua orang bahwa sepanjang dia punya kapasitas ya kenapa enggak gitu. Kita lihat saja nanti kerjanya apakah benar apa tidak. Dalam video Bapak akan menjelaskan lebih detail mengenai materi tentang fungsi dan kedudukan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian siapkan dulu buku paket PPKN, LKPD yang sudah di-download di grup WhatsApp, ballpoint dan buku tulis. Ini judulnya hari ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan, kedudukan, fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ya. Nah, lalu kegiatan hari ini ada dua, menelaah lembaga kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, menganalisis salah satu persoalan di Kementerian Republik Indonesia. Ya. Tuh, nah ini dasar hukumnya. Dasar hukum Kementerian Negara Republik Indonesia. Kenapa harus ada kementerian, ini dasar hukumnya. Yang pertama, pasal 17 ayat 1 UUD 45. Ya, dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Artinya pekerjaan presiden tidak bisa sendirian, tidak hanya bisa mewakil presiden saja, tapi pekerjaan presiden dibantu juga oleh para menteri-menteri negara. Yang kedua, ada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Artinya presiden punya hak siapapun orangnya, kalau menurut presiden itu sanggup memangku jabatan sebagai menteri, apapun pertimbangannya, apakah dulu jadi tim ses atau bukan, kalau menurut presiden dia mampu, lalu presiden menghendaki dirinya jadi menteri, maka jadilah dia menteri. Karena presiden punya hak. Lalu kalau kata presiden dianggap menteri tersebut tidak layak, maka bisa diberhentikan seketika itu oleh presiden. Nah, lalu dasar hukum yang ketiga ada pasal 17 ayat 3 UUD 45. Ya, dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi presiden yang mengatur. Presiden butuh menteri apa? Kata presiden, maka diangkatlah menteri tersebut. Presiden punya rencana apa? Membutuhkan kementerian baru, maka presiden boleh-boleh saja membuat lembaga kementerian baru boleh. Itu hak presiden. Oke, dari ketiga dasar hukum ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, jelas Pak. Jelas ya, Adit jelas ya Adit? Ya Kak? Ya jelas Pak. Oke. Nah, ada yang mau bertanya anak-anakku sekalian? Silakan. Ada Pak, berkaitan Menteri Penerangan pada era kepemimpinan Pak Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Memang kebutuhan pada saat itu tidak seperti era digital saat ini Pak. Jadi kementerian tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Berbeda dengan era digital saat ini, kita butuh Menteri Penerangan atau kementerian tersebut untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan kami atau kita kepada pusat, dan
menjadi feedback timbal balik pusat untuk kita ke depannya. Jadi sumber Bagus. informasi kita. Ya. Jadi apa Marco? Sumber informasi ya? Ya. Dari pusat ke kitanya. Oke. Ada lagi Marco? Cukup? Sudah Pak. Oh, Cukup, bagus sekali Marco, luar biasa. Marco mengatakan bahwa dulu mungkin pada zaman Abdurrahman Wahid, Kementerian Penerangan belum terlalu dibutuhkan, tapi kalau sekarang dibutuhkan karena zaman digital ya, untuk menyambungkan apa yang diinginkan rakyat, apa yang diinginkan pemerintah. Ada yang menanggapi pernyataan Marco? Eka, halo Eka. Adit? Mengerti ya? Oke, Bapak akan luruskan, itu pernyataan Marco sudah bagus tentang Departemen Penerangan atau Kementerian Penerangan yang dibubarkan zaman Abdurrahman Wahid. Nah, saat itu sebetulnya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kan memimpin setelah reformasi ya. Ketika reformasi terjadi, lalu Pak Soeharto, Presiden kedua, itu mundur dari jabatannya. Nah, salah satu tuntutan reformasi waktu itu adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Lalu kemudian Pak Gus Dur sebagai presiden yang berikutnya, presiden keempat setelah Pak Habibie, beranggapan bahwa Kementerian Penerangan ini menyumbat aspirasi masyarakat karena tugas Departemen Penerangan waktu itu adalah menyeleksi informasi-informasi apa saja yang boleh dinikmati masyarakat dan informasi apa saja yang tidak boleh dinikmati masyarakat. Maka dianggap sebagai pengekang demokrasi waktu itu. Nah, kemudian karena dianggap sebagai pengekang demokrasi, supaya masyarakat bisa lebih leluasa mencari informasi sebebas-bebasnya, maka kemudian Kementerian Penerangan dibubarkan. Jadi itu latar belakang kenapa Kementerian Penerangan sudah dibubarkan. Sekarang setelah kalian mempelajari materi yang Bapak sampaikan tadi melalui PowerPoint tentang fungsi dan kedudukan kementerian dan lembaga pemerintahan kementerian, sekarang Bapak minta kalian menganalisis kasus yang sudah Bapak upload di LKPD, di WhatsApp ada ya, kalian lihat di LKPD di WhatsApp. Waktunya habis anak-anakku sekalian. Silahkan siapa yang mau membacakan hasil analisanya. Ya, mungkin Marco secara pribadi mungkin sependapat dengan pernyataan Eka yang tadi. Dan menurut analisis Marco pribadi sebagai pelajar, mungkin keputusan Menteri Keuangan dilatar belakangi dengan menurunnya perekonomian di Indonesia karena situasi pandemi saat ini. Tapi alangkah lebih baiknya lagi untuk pajak PPN terhadap sektor pendidikan diterapkan, karena masih banyak sektor-sektor yang lebih efektif untuk diterapkan pajak. Anakku sekalian, tadi kalian sudah menganalisis persoalan yang Bapak sajikan. Kalian juga sudah menuliskan jawabannya lalu mempresentasikannya, luar biasa, hebat. Bapak aplaus buat kalian, apresiasi buat kalian. Kalian sudah. Nah, kita simpulkan bahwa fungsi kementerian meskipun itu dilindungi oleh konstitusi, bagi amanat dari konstitusi, anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian hari ini dan ke depan. Karena bagaimanapun, suka tidak suka, mau tidak mau, negara ini akan dipimpin oleh kalian 20 atau 30 tahun ke depan. Begitu, tolong kalian cari juga bahan-bahan pembelajaran buat minggu depan tentang nilai-nilai Pancasila dalam roda pemerintahan. Oke, semangat ya anak-anak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sampaikan salam pada orang tua kalian, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.